Kamera, boleh Ferry. nyalakan kamera. Bagaimana kabar? Semuanya sehat, aman? Alhamdulillah. Luar Sehat. biasa. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Oke. Masih semangat Bapak Ibu di Atomi? Semangat. Enggak semangat, Pak. Semangat, semangat, semangat. Semangat, Oke, semangat. semangat ya. Super Ya, ayo semangat. teman yang bisa nyalakan kamera, boleh nyalakan kamera. Karena ya hari ini sebenarnya saya pun tidak ada schedule gitu ya. Tapi kemarin setelah kami mengadakan home party ya di salah satu klaster dan cukup banyak yang hadir Bapak Ibu ya, dan terjadi saya pun banyak belajar dari mentor kita sama-sama Ibu Silvi ya, bagaimana pola, karena kami di Jakarta ini jauh dari kelas training Bapak Ibu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Bandung ini bersyukurlah Bapak Ibu, karena teman-teman eh, sudah dibekali dengan tools dan training-training pelatihan yang sangat lengkap menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi kami pun di Jakarta kadang-kadang harus menunggu gitu ya, karena ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dilakukan secara online, tetapi kami harus menunggu ya Bu Silvi datang, dan ketika beliau memanfaatkan, maka kami begitu beliau datang, maka kami tim Jakarta itu berusaha untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin nggak cuma di Jakarta, ada beberapa kota-kota lain seperti di Serang, Tangerang, dan yang lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu, saya belajar bahwa hmm, sebenarnya di Atomi itu sudah ada benang merahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya, saya pun melakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh dan sudah diajarkan oleh para leader-leader ya, mentor-mentor kita, terutama yang qualified gitu ya, bukan mentor-mentor jadi-jadian Bapak Ibu ya. Karena eh, menurut saya teman-teman, kita harus memilih mentor yang tepat teman-teman ya. Jadi saya pun tidak serta-merta Bapak Ibu cocok dengan dengan pola kerja yang ada dari awal Bapak Ibu ya. Saya pun meneliti dan mencoba Bapak Ibu mendengarkan banyak video dari Mr. Pahanggil. Lalu kemudian saya belajar dari leader-leader global, bagaimana setiap Success Academy saya mendengarkan mereka berbicara, Bapak Ibu mendapatkan poin-poin. Jadi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada sebuah pola memang yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil, yang sukses, teman-teman. Tentunya yang terlihat sukses bukan dirinya sendiri, tetapi ada tim-tim yang dibawa Bapak Ibu untuk menjadi sukses juga. Ya, karena di bisnis jaringan itu kita nggak bisa sukses sendirian Bapak Ibu. Ya, ketika kita cuma sukses sendirian, maka sebenarnya bisnis kita itu tidak kuat Bapak Ibu pondasinya. Jadi Mister Park pun berkata, ketika seseorang menjadi auto sales master, bukan berarti hanya dia yang mendapatkan penghasilan Bapak Ibu, tetapi tim-tim di bawah dia juga ada yang mengikut dia gitu. Ya mungkin ada yang dapat penghasilan 1 juta, 3 juta Bapak Ibu ya, dan mungkin makin tinggi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, saya banyak belajar Bapak Ibu bahwa sinergi di Atomi ini sangat-sangat penting ya, untuk kita bisa membangun sebuah pondasi bisnis yang begitu kuat. Kita nggak bisa hanya berpikir dari sisi kita ya, mungkin ya dari sisi kita yang penting saya itu dapat duit gitu ya, dapat uang, tetapi kita harus berpikir seberapa banyak tim kita yang bulan ini, cycle ini akan mendapatkan penghasilan yang sama dengan seiring dengan kita mendapatkan penghasilan. Nah, jadi pola kerja yang sudah ditrainingkan itu melalui home party itu menurut saya, kemarin saya baru bisa melihat 2 hari ya, kami ikut training di hari Senin ya, Bu Silvi mengajarkan bagaimana cara membuat home party yang benar kepada kami semua, dan saya belajar, saya mencatat beberapa poin-poin yang masih kurang Bapak Ibu, dan kemarin Selasa kita praktek, kita melihat prakteknya bagaimana terjadi di lapangan ketika kita benar-benar mempraktekkan apa yang diajarkan, itu
Dan jujur Bapak Ibu, dari sekian banyak home party yang saya adakan dan Bu Sylvie juga pernah bantu beberapa kali, tetapi kemarin itu adalah home party yang menurut saya tingkat efektivitas dan closingnya itu bagus Bapak Ibu. Ya, karena kita melakukannya sesuai dengan pola SOP atau sistem yang sudah dibuat Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinggal tiru aja Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sudah berhasil, ya kita nggak perlu aneh-aneh lagi. Kita nggak perlu bikin rumit-rumit Bapak Ibu ya. Sederhana sekali, cuman sering kali Bapak Ibu ya. Kalau ditanya, apa sih Pak Freddy yang menjadi kelebihannya Pak Freddy? Ya kenapa sih kok? Ya kalau teman-teman lihat gitu ya. Kemarin saya di tanggal 10 sudah selesai Bapak Ibu. Ya, saya juga nggak ngoyo bagaimana Bapak Ibu. Tetapi apa sih yang saya kerjakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi menurut saya ya, ini menurut saya Bapak Ibu, bukan bermaksud membeda-bedakan. Saya itu saya itu punya prinsip Bapak Ibu bahwa hal sederhana itu ketika dilakukan oleh banyak orang Bapak Ibu ya, itu akan menjadi satu dampak yang sangat besar Bapak Ibu. Artinya saya belajar di bisnis jaringan itu bukannya kita yang paling hebat Bapak Ibu. Ya, tetapi yang paling hebat itu adalah tim kita. Ya, kita harus punya tim yang lebih hebat bahkan daripada kita. Ya, dan percaya nggak Bapak Ibu bahwa bisnis jaringan ini sangat-sangat ajaib Bapak Ibu, terutama dengan marketing plan yang disediakan oleh Atomi ini Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang paham artinya teman-teman punya bisnis yang bisa mendapatkan omset dari tanpa batas kedalaman, Bapak Ibu? Siapa yang benar-benar paham? Sudah paham belum kalau ada satu orang di paling bawah membeli satu barang itu omsetnya akan naik sampai ke paling atas? Teman-teman paham nggak poin ini? Paham. 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 Teman-teman paham nggak bahwa satu orang jedik yang hanya dari membeli sikat gigi, satu orang Pak Joni Kasidi yang hanya membeli sikat gigi, mencoba, itu bisa menjadi seorang Crown Leaders Club dan menjadi seorang Leaders Club. Teman-teman paham nggak? Dari satu orang. Paham, Pak. Jadi hari ini, Bapak Ibu, tapi kenapa kok kita ini, kenapa saya tanya pertanyaan ini gitu ya? Karena pada kenyataannya banyak orang itu dia paham, tapi dia tidak memanfaatkan potensi itu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya jujur Bapak Ibu, saya pribadi mengembangkan bisnis ini, bisa punya tim hari ini bisa ada dari, karena secara perbandingan Bapak Ibu ya, antara grup kiri, grup yang sudah ada Bapak Ibu, karena saya aktif terlambat dan tim sudah keburu besar, Bapak Ibu sama-sama tahu ya. Saya di bawah saya banyak sekali Diamond Master ya. Saya ini belum apa-apa Bapak Ibu. Jadi saya itu masih jauh lah Bapak Ibu, karena saya startnya terlambat Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau saya bandingkan dengan omset yang ada Bapak Ibu di grup saya, itu saya bisa pastikan bahwa omset yang ada itu akan terus berkembang, bertumbuh atau ketika kita membangun sebuah fondasi yang kuat Bapak Ibu. Nah jadi saya melihat Bapak Ibu, makin banyak orang-orang yang terjadi. Nah saya belajar dari satu orang namanya Mr. Jedik Bapak Ibu. Mr. Jedik itu orangnya nggak banyak bicara. Dia itu kalau kita ketemu buat teman-teman yang sudah pernah ngelihat beliau gitu ya, kalau sharing ya datar aja, biasa gitu ya. Tapi saya perhatikan orang ini, Mr. Jedik itu kalau nggak salah dia punya sales master di bawah dia Bapak Ibu. Itu ada ribuan orang Bapak Ibu. Anda bisa bayangin nggak? Ribuan orang. Pertanyaannya kenapa kok dia bisa mencetak ribuan orang Bapak Ibu, sales master? Berarti kan dia ini punya pengaruh gitu ya, punya pola. Dan saya melihat bahwa orang ini bukan orang yang pandai bergaul gitu ya. Sama Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh sharing bisnis yang saya miliki hari ini Bapak Ibu.
yang aktif yang saya bisa ajak kerjasama hari ini di dalam tim, tentunya di tim kecil saya. Ya, kalau tim besar kan lebih banyak lagi variannya. Ya, saya eh, nggak bahas itu. Tapi yang saya kerjakan sendiri sekarang itu adalah orang-orang yang bukan langsung saya itu sponsori mereka, Bapak Ibu. Bukan saya ajak langsung, Bapak Ibu. Tetapi banyak yang saya temukan itu orang-orang yang dari tim-tim yang sudah ada, Bapak Ibu, di kedalaman. Ya, mereka lebih punya network atau kan bisnis jaringan ini unik, Bapak Ibu ya. Kita nggak pandai bicara, nggak berarti kita nggak bisa punya tim yang pandai bicara, Bapak Ibu. Benar nggak? Kita nggak pandai presentasi, nggak berarti kita nggak bisa berkembang karena itu bergantung sama kita. Itu kalau bisnis di luaran sana. Tapi bisnis jaringan ini, Bapak Ibu, unik. Ya, apalagi dengan strukturnya Atomi gitu ya. Saya nggak pandai punya pergaulan yang misalnya saya nggak punya pergaulan yang sampai ke level-level atas gitu. Tapi hanya gara-gara dari satu orang yang kita layani Bapak Ibu, satu konsumen. Karena ujung daripada permulaan daripada bisnis Atomi ini adalah semuanya dari konsumen Bapak Ibu. Itulah yang membedakan bisnis kita dengan bisnis jaringan pada umumnya. Kita bukan menunjukkan wah ini hebat income-nya sekian 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 sekian. Makanya Atomi itu kalau diperhatikan secara bonus nggak menarik Bapak Ibu karena tidak ada bonus sponsornya. Tetapi justru titik beratnya itu adalah di konsumen Bapak Ibu. Makanya kenapa ya kalau teman-teman paham membaca dengan seksama beberapa prinsip-prinsip yang Mr. Park sudah ceritakan Bapak Ibu. Ya poin-poin utama yang paling penting adalah kesuksesan konsumen adalah tujuan utama perusahaan Bapak Ibu. Berarti muara daripada bisnis ini itu adalah konsumen, Bapak Ibu. Nah, jadi Bu Sylvie juga sudah mengajarkan bagaimana ada 5 tahap menjadikan dari konsumen. Pertanyaannya apakah teman-teman sudah melakukan hal ini? Kita kadang-kadang tahu Bapak Ibu, tapi kita tidak melakukannya dengan konsisten. Ya, jadi salah satu menurut saya yang menjadi poin yang selalu saya lakukan. Saya itu selalu melakukan hal yang itu saja, tetapi saya selalu konsisten Bapak Ibu melakukannya. Jadi walaupun saya bisa cerita banyak sekali Bapak Ibu ya, tim saya yang dia bukan orang yang mungkin kita ini kadang ya, secara manusia kita itu hanya mau mencari atau berbisnis atau memfollow up orang-orang yang kira-kira memberikan keuntungan yang banyak kepada kita Bapak Ibu. Ya, mungkin dia secara belanja lebih besar belanjanya gitu ya. Tetapi kita lupa bahwa satu konsumen itu adalah satu benih Bapak Ibu yang bisa menjadi 100 sampai 1000 orang. Benar nggak Bapak Ibu? Itu kan bermula dari satu konsumen aja. Jaringan yang Bapak Ibu punya hari ini, kalau sampai ada ratusan orang, ribuan orang, ingatlah bahwa itu tidak dimulai dari angka yang besar. Semua dimulai dari angka yang kecil, Bapak Ibu. Setuju, Bapak Ibu? Tetapi karena konsisten follow up, ya saya belajar dari Bu Sylvie, yang bisa mencetak beberapa diamond, Bapak Ibu, di mana dia itu sudah sering sharing, kalau dia itu follow up orang berkali-kali, Bapak Ibu sebenarnya polanya sudah ada. Cuman kita ini kadang-kadang nggak percaya gitu loh. Kalau melakukan hal itu akan membuahkan hasil. Ya, di Atomi ini saya melihat banyak keajaiban Bapak Ibu. Ya, beberapa tim saya mengeluh kalau susah ya membangun tim segala macam. Saya cuma bilang sabar, tetap konsisten follow up. Bahwa satu hari seorang konsumen itu ada potensi kok dia bisa menjadi partner aktif daripada bisnis kita. Yang penting kita layani dengan kerendahan hati, kita sabar follow up semua orang. Nah, itulah yang sebenarnya saya lakukan Bapak Ibu. Ya, saya bercerita kemarin ada satu kejadian, ya, ada satu tim di dalam tim saya kedalaman itu adalah seorang ibu ya, enci lah saya bilang. Itu umurnya sudah jauh di atas saya dan dia pun orang yang namanya cinci gitu ya. Taunya cuman pakai barang gitu kan, pesan barang suruh kita yang pesen. Nah, ada satu momen ketika orang ini komplain kalau produk yang dibeli sama dia itu punya masalah Bapak Ibu ya. Dan
Biasa kan namanya konsumen komplain, ya itu. Nah, tinggal kita itu menyikapi seperti apa. Nah, kadang kita ini tidak mengambil sikap sebagai pemilik toko, Bapak Ibu. Ya, pemilik usaha itu sendiri. Putus Ya, Pak kita Freddy. berpikir, itu bukan konsumen kita kok, itu dari konsumennya si Anu, si ini gitu kan. Kita hanya mau mendapatkan Halo. berbicara, membuka bisnis itu nggak selalu menyenangkan kan Bapak Ibu. Bener nggak? Kalau kita punya supermarket, punya toko, ada nggak konsumen-konsumen yang menurut kita itu menyebalkan, bahkan nggak menarik? Ada nggak Bapak Ibu kayak gitu? Yang komplain, ada nggak? Ada. Ada aja kayaknya Ada, Pak. Pak, Yang ada. yang cuma nanya-nanya, udah nanya-nanya banyak, habis itu memberikan pengharapan akan belanja, tiba-tiba pergi begitu saja, nggak ada kabar, di follow up, nggak ini. Ada nggak yang kayak begitu Bapak Ibu konsumen? Ada, Pak, ada. Banyak. Rame banget ibu-ibu ini ya, kayaknya mencurahkan apa ya, Isi hati, perasaan gitu ya. curhat, Curhat. isi hati, Pak. Nah, saya nggak tahu Banyak. teman-teman kalau ngelihat kayak begitu, teman-teman merasa gimana? Apakah merasa Anda tuh mau runtuh, Bapak Ibu? Atau Anda menganggap bahwa hal itu hal biasa yang akan terjadi di dalam setiap bisnis, Bapak Ibu? Saya melihat hal itu ya biasa aja, Bapak Ibu. Itu tidak akan mempengaruhi saya untuk melakukan hal-hal yang berikutnya, Bapak Ibu. Karena bagi saya, ya itu biasa. Kalau kita punya toko, orang sudah tanya ini, tanya itu, tanya ini, ya makanya ada istilah pembeli itu adalah raja, Bapak Ibu. Ya kita tugasnya melayani mereka. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau mereka komplain, ya udah, kita tugasnya hanya melayani mereka sebaik mungkin yang saya bisa. Nah, singkat cerita, orang ini komplain. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke rumah orang ini, Bapak Ibu. Ya, udah tempatnya susah lewat mobil, Bapak Ibu. Akhirnya saya harus berkorban, saya naik angkutan umum, saya naik ojek, Bapak Ibu. Saya naik ojek, datang, saya tanya, ada masalah apa, di mana gitu ya. Ternyata setelah dicek Bapak Ibu, masalah yang terjadi ternyata nggak besar kok Bapak Ibu. Ternyata masalah yang terjadi hanya karena dia nggak mengerti cara pakai barangnya. Ya, jadi singkat cerita udah diselesaikan, dia sampai bilang, wih, untung ya saya nggak rusak nih barangnya, jadi saya nggak rugi gitu ya. Akhirnya dia happy Bapak Ibu, saya ngobrol-ngobrol lagi. Di akhir sesi ngobrol itu, mungkin kan kita berpikir, datang jauh-jauh gitu ya, ngapain sih gitu loh, cuman handle komplain gitu kan. Teman-teman tahu nggak? Banyak orang di luaran sana Bapak Ibu. Ya, mereka itu mencari pelayanan Bapak Ibu. Bukan cuman yang penting itu sebenarnya bukan closing pertama, tetapi bagaimana kita bisa melayani konsumen itu dengan dengan benar gitu ya, dengan baik gitu. Nah, jadi singkat cerita orang itu akhirnya mesan satu produk lagi Bapak Ibu, ya. Jadi saya tuh nggak paksa dia beli, saya cuman edukasi kalau ini bagus dikombinasi dengan ini. Akhirnya dia pesan dan pada akhirnya Bapak Ibu ngobrol sesi panjang dan lebar, ngobrol-ngobrol saya cerita tentang saya belajar dari Mr. Jedik yang selalu kasih update kepada member-membernya. Saya cerita kalau ada kegiatan gini-gini gitu-gitu. Nah, akhirnya teman-teman dari seorang konsumen yang komplain, teman-teman, orang ini tambah barang cukup banyak Bapak Ibu pada akhirnya di hari-hari berikutnya Bapak Ibu. Dan teman-teman tahu nggak yang saya nggak habis pikir, orang ini mau ikut ke acara Success Academy Bapak Ibu. Dari seorang konsumen yang komplain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, itulah yang saya lakukan. Dari 1, 2 konsumen, ya bahkan saya terus Bapak Ibu, terus follow up. Mungkin kalau ada yang tidak bisa di follow up sering, ya saya kurangi Bapak Ibu intensitasnya. Tetapi saya belajar Bapak Ibu, menghargai setiap orang, semangat setiap orang, karena dari satu orang itu bisa menghasilkan. Yang paling penting tuh di bisnis jaringan itu adalah duplikasi Bapak Ibu. Hari ini saya sama tim saya tidak perlu ajarkan mereka bagaimana. Mereka bisa melihat apa yang saya lakukan kepada mereka. Saya cuma bilang, tiru pola kerja yang saya lakukan sama Anda. Lakukan itu sama tim Anda di kedalaman. Jadi teman-teman, itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Sampai hari ini akhirnya kita bisa memiliki home party yang
cukup baik Bapak Ibu, dan ada beberapa kandidat-kandidat baru yang bisa kita garap, yang bisa kita edukasi ulang, dan ada potensi market akan semakin besar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau mau ditanya, itulah yang saya kerjakan Bapak Ibu. Ya, saya semuanya berawal dari kita melayani Bapak Ibu. Kita memfollow up mereka, kita mau care sama mereka, bukan karena kita mau omsetnya Bapak Ibu. Ya, saya belajar juga dari seorang yang bernama Jojirat Bapak Ibu. Anda boleh search di di Google. Ya, Jojirat itu adalah orang yang menjadi salesman terbaik Bapak Ibu di dunia. Ya, itu dinobatkan ya karena dia berhasil melampaui penjualan yang sangat-sangat spektakuler ya dibanding dengan orang-orang pada umumnya. Ya, dan dia sederhana Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan, dia hanya mencoba mencoba menjadi orang yang selalu bisa memenuhi kebutuhannya orang Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, rahasia di dalam bisnis karena kita berhubungan sama konsumen. Bisnis jaringan itu kebanyakan pola yang salah yang selama ini saya belajar karena kita menjual satu hal yang tidak menguntungkan konsumen. Misalnya bisnis jaringan, biasanya kebanyakan di awal orang itu mencoba menjoinkan member dengan sebuah paket yang sangat-sangat besar yang sebenarnya mereka itu tidak membutuhkannya waktu membelinya Bapak Ibu. Ya, itu bisa terjadi juga di Atomi Bapak Ibu. Percaya nggak Bapak Ibu bisa terjadi di Atomi? Bisa nggak member beli barang yang tidak dia butuhkan di Atomi? Pertanyaannya. Ya, bisa aja. Bisa, karena enak sama kita. Karena dia nggak enak sama temennya, misalnya. Benar Bapak Ibu. Itu adalah, kalau menurut saya pribadi, itu adalah Anda teman-teman kalau melakukan itu, Bapak Ibu sudah start dengan cara yang salah Bapak Ibu. Iya, betul. Karena Bapak Ibu hanya berfokus untuk apa? Ya itu sama seperti multi level yang lain. Makanya kenapa image bisnis jaringan itu kurang bagus Bapak Ibu. Karena kita dalam tanda petik memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain Bapak Ibu. Iya, betul. Kita bukan membiarkan dia membeli apa yang dia butuhkan Bapak Mereka Ibu. butuhkan. Nah, karena kita itu nggak sabar kadang-kadang. Mau cepat, nggak salah sih Bapak Ibu. Tetapi cepatnya kita itu kita targetkan ke satu orang Bapak Ibu. Harusnya kecepatan omset itu kita bagi ke banyak orang yang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Itu yang benar Bapak Ibu. Ya. Jadi karena kita kekurangan bahan, maka kita bebankan kepada satu orang Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu ketika Anda mau menyelesaikan 300.000 poin. Anda membebankan ke satu orang sama Anda membebankan kepada 10 orang, pasti berbeda Bapak Ibu. Benar nggak? Ya. Jadi kita baru bisa tulus, natural untuk melayani setiap konsumen ketika kita tidak memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain, tetapi membiarkan orang itu memang secara natural membeli apa yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati di sini Bapak Ibu, karena kalau kita mau membangun bisnis, ketika kita ada perasaan, makanya multi level itu ada perasaan nggak enak kan Bapak Ibu ketika orang itu memaksa dia untuk join Bapak Ibu, ya akhirnya dia mendapatkan keuntungan, apalagi ada bonus sponsor, dan wah pokoknya Anda taruh dia di jalur yang sebenarnya tidak menguntungkan buat dia, yang penting Anda dapat profit besar Bapak Ibu. Itu bisa Anda lakukan di multi level lain, dan biasanya pertemanan itu berhubungan satu kali dan selesai Bapak Ibu. Anda harus mencari member-member yang baru. Tapi di Atomi kalau Anda melakukan itu, Anda sedang menciptakan bom waktu Bapak Ibu di tim Anda. Karena kenapa? Karena Atomi punya potensi repeat order seumur hidup Bapak Ibu. Peluang itu ada. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan baik, kita mau buru-buruin orang Bapak Ibu, itu yang terjadi akhirnya apa? Banyak orang kita nggak bisa follow up lagi. Kita sendiri nggak enak mau ketemu sama dia. Nangkap nggak Bapak Ibu? Karena kita dalam tanda petik kita paksa untuk membeli sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan dia. Ya, bukan berarti kita pasrah, tetapi kebutuhan itu kan bisa diciptakan Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar kita itu ya kalau memang dia ada masalah dengan kulit, ya kita akan bahas tentang itu Bapak Ibu, karena memang itu yang menggembirakan dia kalau itu bisa menjadi solusi. Karena kan
bahasa di home party sekarang, ketika kita melakukan demo produk, kita kasih tahu problemnya. Kalau Bu Silvi kemarin ngomong, bukan cuman kasih tahu, ini masih ada nggak ya teman-teman? Halo? Masih Pak Freddy. Masih Pak, masih. Ada Pak, ada. Karena pada tiba-tiba hilang semua ini. Saya pikir koneksi saya yang Menyimak. Menyimak, Pak. Siap Ibu. Nah, jadi teman-teman, kemarin saya mendapatkan satu poin yang bagus gitu ya. Waktu kita home party, ada satu poin yang salah satu yang saya tangkap, bukan kita bercerita cuman demo produk, bukan kita cuman cerita bahwa Atomi itu bagus. Kita tuh seringkali meyakinkan orang bahwa Atomi bagus, Atomi bagus, Atomi bagus. Iya, Anda sudah tahu Atomi bagus karena Anda sudah pakai barang, Anda sudah coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, Anda sudah lihat macam-macam. Tapi orang yang baru, kita nggak bisa paksakan. Kepercayaan yang sama itu ada sama mereka. Mereka butuh waktu, Bapak Ibu. Nah, maka ada poin yang kedua yang bagus adalah presentasi demo produk yang berhasil ada yang berhasil membuat orang itu paham kenapa kalau mereka tidak pakai produk Atomi, mereka itu akan rugi, Bapak Ibu. Ya, jadi apa sih untungnya ketika mereka menggunakan produk ini? Apa sih manfaatnya buat mereka? Pesan itu tuh harus sampai, Bapak Ibu. Nah, saya belajar, Bapak Ibu, dari demo yang kemarin disampaikan, kalau kita melakukannya dengan cara yang benar, orang itu kebutuhan itu akan tercipta dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka itu secara natural, manusia itu pasti pengen pakai barang berkualitas dengan harga yang terjangkau, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang pesan ini tidak sampai, Bapak Ibu, kepada para undangan yang kita ajak ke home party. Sehingga kita harus dengan susah payah, ya, mempengaruhi mereka, mendorong mereka. Itu mirip seperti MLM yang lain, Bapak Ibu. Ya, bagaimana mereka harus mempengaruhi. Atomi itu kalau produknya kita bisa jelaskan, presentasikan dengan bagus, itu secara natural pasti akan menciptakan sebuah kebutuhan yang orang tuh pasti akan mau coba, Bapak Ibu. Ya, apalagi kita punya garansi dan yang lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu, itu saja yang saya mau sharingkan karena waktu keterbatasan. Nggak terasa sudah 9.30. Bapak Ibu, pesan saya, teman-teman tetap pakailah prinsip yang sudah diajarkan oleh Atomi. Ya, menghargai semangat, menciptakan visi, melayani dengan kerendahan hati, mengikuti keyakinan. Bapak Ibu, terapkan itu di dalam bisnis kita, Bapak Ibu, kepada tim-tim kita, maka saya percaya Bapak Ibu, cepat atau lambat bisnis kita itu pasti akan terus bertumbuh dan semakin besar, akan banyak konsumen yang semakin puas, mereka yang puas akan melakukan pembelanjaan ulang, mereka yang melakukan pembelanjaan ulang akan mendapatkan keuntungan dan mereka akan bisa men-sharingkan itu kepada relasi-relasi mereka yang lain, Bapak Ibu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada Ibu Silvi. Apakah Ibu Silvi masih bersama? Oke. Terima kasih Pak Fred. Ya, jadi Bapak Ibu boleh tulis apa yang Bapak Ibu pelajari dari sharing Pak Freddy tadi, silakan. Apa yang Bapak Ibu pelajari? Ya, saya belajar banyak Bapak Ibu, tapi saya appreciate gitu ya apa yang beliau sharing. Ya, satu hal yang menjadi poin kunci adalah bagaimana kadang-kadang kita itu kalau sudah terlalu sering melihat, kita tuh sudah anggap itu biasa Bapak Ibu. Ya, tapi pada saat kita benar-benar dalam mode memperhatikan, hal-hal kecil itu kita perhatikan. Ya, nah menurut saya itu adalah salah satu yang kita perlu lakukan di 2026. Dan seperti saya sendiri, Pak Joni Kasidi sudah sering datang ke Bandung, Pak Ibu. Ya, saya pernah melihat dia melakukan home party beberapa kali, tapi waktu itu otak saya itu masih dalam mode saya sudah bisa. Gitu. Saya udah bisa lah home party cuma begitu-begitu aja. Gitu. Jadi saya tuh nggak menangkap banget gitu apa yang Pak Joni lakukan. Baru kemarin tuh Pak Joni datang ke Bandung, saya itu karena saya sudah komit 2026 saya tuh mau berubah, saya tuh mau upgrade, saya tuh nggak mau jadi Sylvia yang begitu-begitu aja. Ya, jadi oleh karena itu saya benar-benar memperhatikan apa yang Pak Joni katakan dan saya tuh benar-benar dalam posisi yang bertanya
Pak Joni, Bapak kasih tahu saya tuh kurangnya di mana? Eh, Grup saya tuh kurangnya di mana? Ya, jadi makanya Pak Joni kasih tahu saya, Pak Ibu. Ya, kasih tahu saya. Cici tuh kurangnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Dan saya tuh dengan apa ya, sikap yang benar-benar mau belajar gitu. Nah, seperti saya bilang, Bapak Ibu, Freddy di multi level yang mana itu dia upline saya, Bapak Ibu. Ya, jadi secara kompetensi dia itu di atas saya, Pak Freddy. Ya, cuma memang dia punya komitmen. Dia bilang dia di Atomi dia mau lepas jubah, kamu yang jadi upline-nya sih gitu. Nah, jadi waktu saya datang ke training, Bapak Ibu, dia benar-benar minta sama timnya juga untuk benar-benar memperhatikan satu persatu apa yang saya katakan gitu ya. Dan mereka tuh menduplikasikan hal yang sama. Makanya hasilnya bagus banget. Ya, jadi Bapak Ibu jangan underestimate upline Anda. Jadi mungkin Anda punya upline yang sudah sering bantu Anda pikir dia akan selamanya bersama Anda, belum tentu Bapak Ibu ya. Karena upline Anda juga pasti mau bertumbuh Bapak Ibu. Jadi selama Anda benar-benar mengasihkan mau belajar dan bukan cuma belajar ya, mau aplikasi dengan benar, Anda punya komitmen di Atomi, Anda pasti bisa tumbuh lebih cepat. Tapi kalau Anda cuma apa ya, take it for granted upline Anda pikir upline saya mah gampang kan bisa saya suruh-suruh gitu ya. Nah, Pak Ibu, kalau saya suka bilang masa muda bisa berakhir, Pak Ibu. Harus grow ya. Semua orang harus grow, harus tumbuh. Karena 2020 ini kita akan tumbuh ya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali Pak Freddy untuk sharingnya. Ya, semoga hari ini semua semangat ya. Menyambut hari ini bergerak Bapak Ibu, bergerak ya. Oke, thank you. Nah, mungkin